mulai Bu Jul. Oke, selamat siang Ibu Tina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Jul. Bu Jul Iya, apa sehat ya, Bu. kabar? Sehat, senang sekali masih bisa ketemu walaupun hanya Iya. posisi Zoom. Iya Ini Bu ya. ada apa nih ya, Bu Tina? Kok Iya Bu, segini Bu. Saya ada sedikit masalah di dalam kelas saya Bu Jul. Boleh sharing nggak Bu Jul ya? saya tahu ini ya, dengan senang hati. Iya Bu Jul ya. Maaf tidak mengganggu ya Bu Jul ya. Ya, enggak, sama sekali enggak. Iya begini Bu, saya ini kan guru kelas 1 nih Bu. Jadi ada siswa saya yang tidak pandai membaca Bu. Sementara kan sudah mau kenaikan kelas ini ya Bu ya. Jadi saya Terus, iya Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Saya mau minta pendapat Ibu bagaimana solusinya Bu Jul. eh, ini kalau boleh tahu, Ibu tahu tidak apa penyebabnya kalau boleh tahu? Iya, mungkin saya rasa itu ya Bu ya. Ridwan ini anak saya ini mungkin dari keluarga yang broken mungkin Bu. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, dari sekian begitu lama jadi murid Anda, upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi sekarang? Iya, saya sih sudah pernah ya Bu ya, malah sudah berulang kali memanggil anak saya ini agar dia rajin belajar di rumah. Tapi kok sepertinya tidak ada perubahan begitu loh Bu. Jadi saya agak sedikit kebingungan juga sih Bu. Jadi ini masalahnya murid Ibu ini kelas 1, namanya Radit. Jadi masalah dia ini sampai sekarang belum bisa membaca lah begitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Lantas apa harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Ya harapan saya nanti bagaimana Bu kita mendapatkan solusinya agar nanti anak saya bernama Radit ini bisalah Bu dia ada perubahan agar dia pandai membaca seperti itu Bu. Iya. Saya juga berharap seperti itu ya Bu ya, karena namanya kita seorang guru kan pasti kita berharap yang terbaik kan kayak gitu ya. Iya Bu. Jadi kalau boleh tahu, apa sebelumnya sudah pernah tidak berkonsultasi langsung dengan orang tuanya atau bagaimana gitu Bu? Untuk sejauh ini sepertinya belum ada Bu saya koordinasikan dengan orang tuanya. Jadi harapan Ibu ada di posisi angka berapa lah harapan Ibu untuk anak-anak murid Ibu ini kalau boleh saya tahu ya? Oh gitu ya Bu ya. Ya kalau memang anak itu ya pandai membaca itu kan saya posisikan di angka 8 dan 9 ya Bu ya. Tapi kalau anak saya Radit ini sepertinya di angka 4 Bu, masih terlalu jauh. Iya, di angka Itu, 4 ya Bu ya. Jadi Iya benar Bu. ini kalau boleh saya tahu ya Bu, apa upaya Ibu ini? Upaya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah murid Ibu tersebut? Upayanya memang sudah ada Bu, saya merencanakan ya kan Bu ya. Saya ini mau berkoordinasi dengan pihak sekolah Bu, dengan sesama rekan guru dan juga kepala sekolah. Mungkin kami akan memanggil orang tuanya begitu Bu. Jadi bagaimana untuk mengatasi si Radit ini agar dia nanti bisa diatasi orang tuanya, bagaimana begitu Bu ya. Oh, jadi rencana Ibu ingin memanggil orang tuanya supaya bisa apa ya, bertukar pikiran ya, mencari solusi gitu ya. Iya Saya rasa benar Bu. rencana yang sangat bagus ya Bu, karena macam manapun kan Ibu sudah sangat berupaya supaya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang Ibu hadapi menyangkut anak murid Ibu ini kan begitu ya. Jadi selain untuk
berbicara dengan orang tuanya, ada tidak rencana lain yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah murid Ibu ini tadi? Ada sih Bu, saya sudah berpikir juga sih, ini memang masih perencanaan saya ya Bu ya. Saya itu saya tuh merefleksi diri saya, mungkin saya ini salah dalam menggunakan metode belajar atau bagaimana begitu. Jadi saya ini ada Bu perencanaan bagaimana saya melakukan pembelajaran itu berdiferensiasi seperti itu. Jadi pembelajaran pengelompokan. Iya. Ya, berarti Ibu ingin merubah metode pembelajaran Ibu jadi metode pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Iya, saya mau mengelompokkan misalnya si Radit ini kan Bu siswa yang tidak berpengetahuan rendah, jadi saya kelompokkanlah dia dengan siswa yang berpengetahuan rendah, lalu yang berpengetahuan tinggi dengan berpengetahuan tinggi, seperti itu Bu. Dan saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan konten-konten seperti konten video, seperti itu Bu, media gambar gitu. Nah, itu masih perencanaan sih Bu. Ya, bagus sekali nih Bu. Jadi Ibu rencana pertama yang ingin Ibu lakukan tadi ingin bertemu dengan orang tuanya, mendiskusikan masalah anak-anak murid tersebut ya kan? Iya. Lalu, benar Bu. Ingin merubah metode pembelajaran yang biasanya Ibu jalankan dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mengapresiasi ya Bu ya, karena dari niat Ibu saja sudah sangat berusaha untuk membantu murid Ibu tersebut ya. Jadi begini Bu, dari pembicaraan kita ini tadi saya punya menarik kesimpulan. Ibu ini sedang menghadapi masalah dengan anak murid nama Radit kelas 1 ya. Iya Bu. Kasusnya sampai saat ini belum tahu membaca gitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Jadi latar belakang permasalahannya itu tadi karena faktor apa tadi kurang perhatian orang tua ya gitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu ya. Itu sudah berupaya untuk mengajarkan adik supaya bisa meningkatkan prestasinya, namun belum berjalan dengan efektif gitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Jadi rencana Ibu ingin memanggil orang tuanya, selain itu ingin membuat metode pembelajaran yang baru, merubah yang biasa gitu ya? Iya benar sekali Bu ya. Ya, sangat mendukung rencana Ibu ya. Jadi kalau boleh tahu Bu, dari pembicaraan kita ini, kapan komitmen Ibu ini akan Ibu laksanakan? Ya itu seharusnya sebaiknya secepatnya ya Bu ya, karena ini kan tidak lama lagi kita akan mengalami ujian akhir semester. Jadi perencanaan saya itu Bu, insya Allah dalam minggu ini akan saya laksanakan Bu. Tepatnya kapan itu kalau boleh saya tahu? Ya, ini mungkin hari Senin inilah Bu kita mulai. Iya. Iya. Jadi begini Bu, jadi kalau dari pembicaraan kita ini, setelah kita berbicara mengenai anak murid Ibu dan Ibu mengeluarkan unek-unek dalam hati Ibu sudah gimana perasaannya setelah berbicara dengan saya membahas masalah anak murid Ibu ini tadi? Iya Bu, saya merasa setelah bertemu dengan Ibu, setelah sharing dengan Ibu, dan Ibu telah memberikan solusi yang terbaik buat saya merasa sangat senang sekali Bu. Awalnya sih saya masih gimana ya Bu ya, kayak ada rasa takut mau mengutarakan pendapat-pendapat saya ini nanti ke rekan-rekan sejawat saya. Makanya saya jadi makanya saya mau sharing sama Ibu, dan alhamdulillah Ibu mengasih pencerahan. Jadi perasaan saya sedikit lega lah Bu. Ya, ada baiknya kan kita perlu sharing untuk kita bisa menggali apa yang mungkin belum kita lakukan gitu ya Bu. Iya benar Bu. Jadi saya tunggu ya progresnya Ibu untuk anak Ibu si Radit itu tadi, karena setelah Ibu melakukan komitmen Ibu tadi kan begitu. Iya siap Bu iya Bu. Kitanya jadi mudah-mudahan anak Ibu tersebut bisa keluar dari keadaannya yang belum tahu membaca itu.
Oke, ada lagi yang mau kita bahas nih, Bu? Untuk saat ini kayaknya tidak ada lagi Bu masalahnya Bu. Ya, oke lah kalau begitu. Secepatnya ya Bu Tina kasih tahu ke saya supaya kita bisa sharing-sharing lagi lain waktu. Iya, Dan iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu. itu saya sudahi dulu ya Bu. Kebetulan oh, iya Bu, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas ya, sama-sama. iya, Bu. Nah, Siang Bu, iya Bu. ya, salam sejahtera ya Bu. Sama-sama Ibu.